Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi tentang orientasi dan penempatan sumber daya manusia dari kelas 2 C Akuntansi. Kelompoknya terdiri dari 6 orang. Ada Vicky Cilmatunisa, ada saya Elza Nurul Fauzia, ada Intan Triambar Azali, ada Nandita Ika Fajriani, ada Agil Tisnawati, dan ada Endang Rohmiati. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi berarti penyediaan informasi dasar bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Tujuan orientasi. A. Aspek organisasional. Sasaran program pengenalan adalah para pegawai baru dalam waktu yang relatif singkat memahami kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Pemahaman tersebut diharapkan berakibat pada penyesuaian yang diperlukan oleh para pegawai baru yang bersangkutan. Yang B. Kepentingan pegawai baru. Program pengenalan bersifat dua arah, artinya melalui program pengenalan itu bukan hanya kewajiban pegawai baru, akan tetapi apa yang menjadi haknya pada kesempatan itu dijelaskan. Selama masa perkenalan pegawai baru, tentu ingin lebih mengetahui berbagai hal yang menyangkut pemenuhan kepentingannya. Next. Selanjutnya, ada tahap orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting dilakukan. Yang pertama, perkenalan. Memperkenalkan pegawai baru mulai dari unit kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya dan unit kerja terkait lainnya, yang akan memberikan ketenangan dan kenyamanan si pegawai karena mereka merasa diterima di lingkungannya, dan hal tersebut akan mempermudah dia untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas, bahkan dapat membina kerjasama dengan yang lain dalam rangka menjalankan tugasnya. Yang kedua, visi misi perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, dan struktur organisasi, akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut, sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan SDM, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, sampai termination. Juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja dan kode etik peraturan perusahaan. Yang keempat, jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu perlu dibukanya ruang komunikasi bagi pegawai baru, baik melalui komunikasi rutin, tatap muka seperti meeting rutin, free day session, dan lain-lain. Juga dibukanya jalur media komunikasi seperti email maupun telepon. Yang kelima, proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja si pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya, sehingga akan membantu pegawai tersebut lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Jika ada kekurangan, maka dapat disampaikan hal-hal yang perlu dia lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Selanjutnya, pengertian penempatan SDM. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan penempatan dibuat oleh manajer lini. Kebutuhan penempatan karyawan dipenuhi dua cara, yaitu rekrutmen eksternal dan rekrutmen internal. Next. Bentuk-bentuk penempatan. Yang pertama, promosi. Promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Yang kedua, ada alih tugas. Alih tugas adalah penempatan seorang dengan tugas baru dan tanggung jawab baru, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan status yang lama. Yang ketiga, demosi. Demosi berarti bahwa seorang mengalami penurunan pangkat atau jabatan, tanggung jawab, dan penghasilan yang semakin kecil.
Prinsip-prinsip penempatan SDM. 1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, dan cita-cita. 2. Prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, saling mengisi, dan melaksanakan pekerjaan. 3. Prinsip the right man on the right place. Berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu berdasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta latar belakang pendidikan. 4. Prinsip equal pay for equal work. Pemberian balas jasa terhadap karyawan baru atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. 5. Prinsip kesatuan arah. Prinsip agar karyawan yang bekerja dapat melaksanakan tugasnya, agar tugas berjalan sesuai dengan program dan rencana yang digariskan. 6. Prinsip kesatuan tujuan. Artinya, arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. 7. Prinsip kesatuan komandan. Komando harus diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. 8. Prinsip efektivitas dan produktivitas. Prinsip kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.